Nah, selanjutnya itu ada satuan waktu. Nah, materi pada bagian ini membahas tentang satuan waktu, terutama untuk mengingat kembali tentang menghitung selisih antara dua waktu. Nah, waktu itu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Untuk dikenal dan diketahui siswa, satuan waktu lamanya suatu peristiwa yang berlangsung. Contohnya itu seperti lamanya bersekolah dalam sehari. Selanjutnya lamanya seseorang pergi ke pasar. Selanjutnya lamanya seseorang menuntut ilmu di sekolah dasar selama 6 tahun. Selanjutnya lamanya pertandingan sepak bola dalam satu babak. Saya Nabila Herani, saya akan menjelaskan tentang satuan waktu baku dan tidak baku. Waktu sendiri didefinisikan sebagai saat awal dan berakhirnya sebuah peristiwa. Dalam kehidupan manusia diberikan waktu 1 hari, 24 jam, 60 menit, dan 3.600 detik. Hari, jam, menit, dan detik dikenal sebagai satuan-satuan waktu dalam istilah matematika. Satuan waktu termasuk ke jenis satuan baku dalam pembelajaran matematika. Sementara itu, satuan baku merupakan satuan yang telah diakui secara internasional serta pengukurannya akan selalu tetap. Alat pengukur waktu dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah jam. Biasanya jam memiliki 3 jarum yang berfungsi untuk menjelaskan satuan jam, menit, dan detik. Terus ada jam. Nah, maka bisa dipastikan bahwa 3 jarum itu di jam tersebut menunjukkan sebuah satuan waktu yang nantinya dapat dibaca. Di jam tersebut ada jarum pendek, yaitu sebuah jarum yang menunjukkan jam. Pergeseran dari satu angka ke angka lainnya memakan waktu 1 jam. Nah, jarum panjang yaitu sebuah jarum yang menunjukkan menit. Pergeseran dari satu angka ke angka lainnya adalah 5 menit. Jarum halus, sebuah jarum yang mengindikasikan satuan detik. Pergeseran dari satuan titik ke titik lainnya memakan waktu 1 detik. Jam, menit, dan detik merupakan satuan waktu yang dapat membentuk satuan waktu lainnya, yaitu hari. Hubungan antara satuan jam, menit, dan detik yang dikutip dalam waktu rumus lengkap matematika is 1 jam itu ada 60 menit, atau 1 menit itu 1/60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, atau 1 menit sama dengan 1/60 jam. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik, atau 1 detik sama dengan 1/3600 jam. 1 hari lamanya itu 24 jam, sehingga 1 hari 24 jam. Adapun untuk mengubah tanda waktu yang sebelumnya menggunakan format 24 jam ke tanda waktu 12 jam, dapat dilakukan dengan cara jika waktu lebih dari 12 maka kurangilah dengan 12. Contohnya itu 15.30 sama dengan pukul 15.30 sampai jam 12.00. Pukul 15.30 sama dengan pukul 3.30 sore. Pukul 23.15 sama dengan pukul 23.15 sama dengan 12.00. Pukul 23.15 sama dengan 11.15 malam. Nah, untuk satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Itu seperti beberapa daerah di Indonesia sering menggunakan satuan tidak baku. Misalnya, satuan panjang digunakan dengan depa, hasta, atau jari jengkal. Satuan-satuan ini jelas tidak dapat digunakan secara internasional sebab ukuran 1 depa setiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang kita belajar selisih antara dua waktu. Ada yang tahu tidak berapa lama waktu dalam 1 hari? Ayo, coba angkat tangannya siapa yang tahu. Anak-anak Bapak ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu nggak dalam 1 hari itu berapa jam? Ada yang tahu nggak? Nah, waktu 24 jam adalah lamanya waktu dalam 1 hari, yaitu dari pukul 24.00 atau 12.30 malam sampai dengan pukul 24.00 di hari berikutnya. Pergantian hari dimulai pada pukul 12.30 malam atau pukul 24.00. Nah, anak-anak Bapak,
pukul 24.00 hari Sabtu bersamaan dengan pukul 00.00 hari Minggu. Jika pukul 8.30 tanpa keterangan apapun dinyatakan waktu pagi hari. Pukul 08.30 malam hari dinyatakan pukul 20.30. Nah, di sini untuk mengajarkan cara menghitung selisih atau lama antara dua waktu, hendaknya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh siswa. Nah, di sini Bapak punya contoh soal nih. Siti mulai belajar pada pukul 6.20 dan selesai pada pukul 8.10. Berapakah lamanya Siti belajar? Mari kita selesaikan dengan media pembelajaran. Nah, untuk cara menyelesaikan contoh soal di samping, perlu diketahui, untuk cara menghitung selisih waktu, kita harus menghitungnya dari waktu dia mulai belajar hingga selesai. Siti memulai pelajaran pada pukul 6.20 dan selesai pada pukul 8.10. Nah, untuk cara menghitungnya, kita kurangi setiap satu angka 5 menit. Mari kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Kita kurangkan ke angka 7. Setelah itu kita kurangi lagi 50 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, ini kembali pada pukul 6.20. Jadi, lamanya Siti belajar yaitu 1 jam 50 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan dua contoh mengenai selisih antara dua waktu. Contoh yang pertama, nah, jika Ani belajar di sekolah mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 13.00, berapa lama waktu Ani belajar? Jadi, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui pukul 06.30 itu sama dengan pukul 6:30 pagi. Pukul 06.30 dipakai pada saat pagi hari, yaitu pukul 6:30. Kemudian pukul 13.00 sama dengan pukul 12.60. 6.30. Hasilnya yaitu menjadi 6.30. Kenapa hasilnya 6.30? Karena kita mengurangi ke bawah. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurang 3 turun 3. Titik 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi hasilnya yaitu 6.30. Jadi lama waktu Ani belajar di sekolah yaitu selama 6 jam 30 detik. 6 jam 30 menit. Nah, soal yang kedua, Dani dan Bayu sedang bersepeda jarak jauh. Dani
bersepeda dengan waktu 2 jam 45 menit 49 detik. Kemudian Bayu bersepeda dengan waktu 3 jam 12 menit 23 detik. Jadi berapakah selisih waktu antara keduanya? Untuk menjawab soal itu, kita bisa mengurangi waktu dari Bayu dan Dani. Jadi penyelesaiannya yaitu 3 jam 12 menit 23 detik dikurangi dengan 2 jam 45 menit 49 detik. Hasilnya 26 menit 34 detik. Menyelesaikan soal pengurangan waktu tadi bisa menggunakan pengurangan ke bawah. Jadi bisa kita ketahui bahwa selisih waktu bersepeda antara Dani dengan Bayu yaitu 26 menit 34 detik. Oke, mudah bukan? Bisa dicoba ya.